Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Oke, baik. Hari ini saya mau reading ya. Terpanggil secara jiwa untuk menyampaikan pesan dari leluhurmu ya. Kira-kira apa yang ingin leluhurmu, atau kalaupun kamu tidak terhubung dengan leluhur, mungkin di sini bisa pesan dari spirit guide atau malaikat pelindungmu ya. Saya di sini hanya menyampaikan sesuai dengan energi dari kartu tarot. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, berarti readingan ini untuk kamu. Wejangan ini untuk kamu ya. Kira-kira apa pesannya untukmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah ke Sang Pencipta ya. Tetapi ingat, ini bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan leluhur kamu ya. Kita lihat pesan leluhur ini, ataukah ada pesan-pesan dari orang yang maaf sudah tiada untukmu, penguatan untukmu, atau untuk berjaga-jaga di hari esok apa yang akan terjadi padamu ya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini. Ada The Emperor, ada The Empress, wah, ada King of Pentacles. Ini energinya kok langsung saya loyo, bukan loyo ya, maksudnya kayak macam penuh kesabaran ya. Biasa kalau orang-orang yang sudah menjadi roh itu penuh dengan rasa sabar dan ikhlas ya. Biasanya saya bicaranya menggebu. Ini antara semangat tetapi nggak seperti biasa. Semangat, kalau saya semangat kan bicaranya cepat ya. Ini semangat tapi slow, damai ya. Ya begitulah energi-energi orang yang di sana ya. Tidak kayak kita energi di bumi. Jadi ya gitu ya. Ada yang bilang kemarin Kak Ica suaranya berubah ya. Ya saya nggak tahu ini suara saya, kalau mau berubah ya saya nggak tahu siapa yang bicara kalau gitu. Ya netizen semua pada jeli ya. Pokoknya inilah diriku gitu ya. Atau mungkin lagi radang jadi suaranya berubah ya, saya nggak tahu. Tetapi ya semoga kalian bisa tetap menikmati readingannya dengan baik. Oke, kita lihat di mana pesan leluhurmu. Wah, dia mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan ya. Ini saya disclaimer dulu. Di sini pesan ya. Bukan saya bilang, ada yang bilang ramalannya mana gitu. Di sini mungkin lebih ke wejangan, lebih ke mengarahkan ataupun teguran ya. Jadi bukan saya khotbah seperti yang ada netizen bilang kemarin, ataupun ceramah, no. Ini pesan, jadi harus saya sampaikan gitu. Jadi kalau mau bilang
ramal atau apapun ya nanti di sesi berikutnya ya, di readingan dengan judul yang lain. Ini sesuai tema kita, pesan semesta, pesan spirit guide atau pesan leluhurmu ya. Jadi apa yang dia ingin sampaikan kepadamu gitu ya. Di sini dia mau kamu itu nggak usah berdrama ataupun terkoneksi dengan orang yang berdrama ya. Hidupmu akan susah nanti. Jadi dia mau bilang kamu kalau koneksinya dengan orang-orang yang membuatmu hatimu kesal itu akan membuat hidupmu susah. Ya, ini bicara tentang kesusahan hati, kesusahan jiwa. Ya. Di mana kalau ada kesusahan hati dan kesusahan jiwa, realita akan susah. Kehidupan nyatamu akan susah. Maksudnya kayak gimana Kak Ica? Di sini kalau hatimu, jiwamu tidak nyaman, ya, finansial, kesehatan pun akan berpengaruh. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu ataupun spirit guide ataupun leluhurmu, ya, jangan terkoneksi dengan orang yang tukang drama ataupun kamu berdrama. Drama itu kan pura-pura. Kalau kamu terkoneksi dengan orang yang berpura-pura baik, berpura-pura hebat, berpura-pura ya, kamu akan capek. Ya, kamu akan capek, kamu akan lelah. Begitupun dirimu. Ya, kalau kamu berdrama, seolah-olah bahagia, seolah-olah gembira, seolah-olah menyenangkan, seolah-olah dan seolah-olah gitu. Akan capek. Di sini disclaimer lagi, ya. Di mana saya tidak bilang kamu harus meninggalkan orang itu semua pilihan. Cuman ini saya menyampaikan ya. Jadi jangan bilang, Kak Ica suruh saya untuk pergi dari si A, si B, si C. Ini bukan saya yang suruh, itu kembali ke pribadi kamu. Saya hanya menyampaikan pesan leluhur. Ya, penentu hidupmu adalah pilihanmu sendiri, bukan diriku. Ya, di sini saya hanya menyampaikan yang terbaik untukmu, dari leluhurmu, dari spirit guide-mu, dari malaikat pelindungmu, supaya hidupmu lebih baik ke depannya. Tetapi keputusannya kembali lagi pada pribadi masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau hilang penyakitmu, terus juga finansialmu bagus, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lepaskan orang-orang atau ya menghindar kalau nggak bisa lepas dari orang-orang yang berdrama. Berdrama tuh kayak gimana Kak Ica? Ya terserah berdrama apa gitu. Seolah-olah baik padahal bicara orang yang membuatmu gak nyaman, intinya gitu. Ya, kamu gak suka dia tapi seolah-olah harus suka gitu. Itu kan kayak macam ada beban hati. Makanya energimu habis. Kamu udah lelah, capek, rezeki gak bagus, hubungan dengan yang lain malah gak bagus lagi. Karena terkoneksi dengan orang-orang yang negatif. Akhirnya kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri dan bisa menjadi toksik untuk orang lain. Jadi jauhkan dengan orang-orang yang tukang drama atau bahkan dirimu yang berdrama. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau hidup susah, ya ini ikuti. Harus dilaksanakan. Kalau kamu nggak laksanakan, cuma mendengar doang, ya nggak ada reaksi, nggak ada perubahan gitu. Ya. Semua yang dibicarakan harus di-action kan, harus dilaksanakan baru ada perubahan. Bukan hanya duduk diam, tunggu orang yang berubah, enggak. Kita mau hidup kita berubah ya berarti dari diri kita yang harus berubah gitu. Jangan kamu berpikir saya bahagia karena orang lain harus bisa membahagiakan saya baru saya bahagia. No. Tetapi dirimu lah yang harus bisa membuat dirimu bahagia. Bukan orang lain. Jangan berharap pada orang lain. Tapi kita yang berpikir untuk diri kita. Kita yang bertindak untuk diri kita. Bukan mengharapkan orang yang datang membawa kebahagiaan, tetapi diri kita yang harus menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Nah ini konsepnya kan salah. Kamu tuh mau si A harus baik sama saya gitu. Kalau tidak, saya sakit hati. Ya sudah, itu kan hak mereka dan hak kamu juga untuk bisa nyaman dengan si A atau si B. Kita tidak bisa memaksakan orang harus menyukai kita. Itu hak asasi manusia. Ya, sama seperti kamu. Contohnya kamu dijodohkan dengan si yang kamu nggak suka. Bagaimana perasaan kamu? Karena kita tidak bisa bilang kita harus menyukai si A, si B, si C. Harus. Enggak, kita punya pilihan sendiri. Jadi jangan memaksakan orang lain untuk bisa menyukai kita. Nah ini yang mau dibilang semesta untukmu, leluhurmu juga. Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu itu orang tidak baik, ya jangan dekat-dekat. Kenapa kamu harus mendekati? Kalau kamu mendekati ya berarti itu pilihanmu, di mana kamu mengizinkan untuk mereka menyakiti kamu nanti.
Karena kamu yang izinkan kan, kamu yang dekat-dekat, kamu mau menerimanya. Nah itu ya. Terus yang kedua, orang-orang egois. Ya, orang-orang egois itu orang-orang yang nggak peduli. Kamu sudah tahu tuh orangnya nggak peduli, nggak sayang, tapi kamu masih mau di situ. Ya hidupmu akan hancur, hidupmu akan susah. Dia hanya mau memanfaatkan kamu. Pada saat kamu mempunyai sesuatu, dia dekat-dekat, dia baik-baik. Pada saat kamu susah, dia pergi bye. Itu kan egois, dimana mendapatkan keuntungan untuk pribadinya sendiri. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu ada orang-orang licik di situ, ya jangan dekat-dekat. Kenapa? Nanti kamu jadi korbannya. Mungkin hari ini belum, ya besok. Tunggu waktu aja. Ya, orang-orang licik tuh seperti gitu. Dia lagi memantaumu. Nih ada mangsa yang bagus tidak? Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa orang ini tuh cuma dia egois sekali, menyakiti perasaan dari tindakan, menyakiti perasaan dari perkataan, ya. Terus hanya mau mementingkan diri sendiri, hanya melihat dari keuntungannya, terus hanya berpikir untuk kesenangan dan isi perutnya sendiri, ya. Tidak ada toleransi, tidak ada kata maaf, tidak ada introspeksi. Itu berarti salah satu orang-orang yang akan membuat hidupmu susah ke depan kalau kamu bersama mereka. Ini untuk hidup susah ya. Jadi kamu mau hidup susah tidak? Tidak, Kak Ica. Ya sudah, jangan dekat-dekat ini. Dekat-dekat dengan orang siapa? Orang-orang egois. Yang hanya nanti memanfaatkan kamu seperti benalu dia. Pada saat kamu tumbuh subur, dia di situ, ya, memuji. Tapi pada saat sudah tidak ada, ya, jadi pergi, bye. Saya mau mencari orang lain lagi. Jangan kaget, jangan sakit hati. Kamu yang mengizinkan mereka datang untuk hidupmu. Ya. Ini kebanyakan seperti gitu. Makanya hiduplah bersederhana. Kenapa? Karena kalau orang sederhana, orang tahu, oh, kita tahu bahwa oh ini siapa teman, siapa lawan. Tetapi kalau kita sudah di atas, semua itu palsu. Ya, bukan semua, maaf. Kita nggak tahu mana yang palsu karena semua datang dengan kebaikan, semua datang dengan senyuman, semua datang dengan pujian. Tetapi pada saat kita di bawah, baru kita tahu baru siapa itu betul-betul yang sebenarnya asli gitu, yang memang mencintai kita, yang sayang sama kita, yang mau berjuang untuk kita. Ya, jadi kalau kamu sekarang terjatuh, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bukan semesta tidak sayang kamu, ya, atau leluhurmu tidak melindungimu. No, mereka mau menunjukkanmu karena kamu tuh harus ditunjukkan gitu. Jadi mungkin ada bencana atau teguran yang mana ya setidaknya kamu harus bisa belajar dari situ. Oh ini loh orang-orang baik. Terkadang kita tuh berpikir bahwa kenapa ya saya jatuh, kenapa Tuhan tidak menolongku, kenapa ini? Karena kamu belum sadar. Kalau kamu sudah sadar, kamu akan diangkat. Ibaratkan kamu belum lulus ujian. Ya, terkadang seperti gitu. Kenapa kamu tidak bisa keluar dari kehidupan yang susah? Karena kamu masih terkoneksi dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang benalu. Apalagi bicara tentang keuangan. Ya, jadi jangan terkoneksi dengan orang-orang egois, karena bisa-bisa kamu menjadi egois dan akhirnya karma itu berlanjut dan bisa ke keturunan. Nah ini leluhurmu bicara ini, jangan sampai kamu menaburkan karma jelek ke keturunanmu di masa depan. Ya, oke. Berikutnya ada Three of Wands, ada Two of Wands, ada Justice, ada Seven of Pentacles. Oke. Kita lihat lagi di sini, ya. Yang mana jauhi orang-orang ini, ya. Kalau tidak, ya hidupmu akan susah. Di mana orang-orang pembohong, orang-orang bersilat lidah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Orang-orang yang manipulatif, ya. Membohong, tidak bisa dipercaya, tidak punya tanggung jawab. Nah ini kamu harus jangan dekat-dekat dia, maaf. Harus kamu tegas untuk bisa menolak mereka. Contohnya ya, kamu sudah memberikan mereka toleransi, dimaafkan, mereka ulang lagi. Itu berarti salah satu tanda bahwa dia itu pembohong. Kenapa? Kita sudah maafkan, bukan dia berubah, tetapi mengulang. Berarti kamu tidak akan keluar dari ketoksikan mereka, di mana suatu saat nanti dia akan mengulang semua kembali perbuatan yang salah. Dia datang dengan hai, besok dia ulang lagi tuh, ya, besok dia ulang lagi. Jangan kaget kalau kamu sakit hati terus,
Bisa-bisa kamu sakit medis atau bahkan black magic. Karena orang-orang tukang bohong ini ya, maaf, kebanyakan tidak konsisten, dan kalaupun dia sudah sakit hati, dia bisa pakai cara black magic untuk membuatmu marah, membuatmu terluka, membuatmu tersiksa. Nah ini ya, jadi biasa orang-orang tukang bohong itu dia diam-diam ya. Ya oke, saya pergi, bye. Tetapi ingat, ada tindakan. Jadi kalau kamu masih terkoneksi dengan orang-orang yang berkuar-kuar, marah berkuar-kuar ya itu masih bagus. Tapi kalau kamu terkoneksi dengan orang yang diam-diam, wow, bahaya nih ya. Entah dia berdoa ke semesta ataukah dia pakai bantuan orang pintar untuk menegurmu atau untuk membalasmu di mana ada sakit hati. Ya, jadi kalau kamu sudah tahu bahwa orang ini tukang bohong, langsung pelan-pelan, jangan langsung kamu cut ya, pelan-pelan, jaga jarak. Kenapa? Kalau tidak, dan besok dia tipu kamu lagi. Artinya gini, kita belajar dari pengalaman orang lain atau pengalaman sebelumnya. Kalau suatu saat kamu ditipu, ya jangan kaget. Kalau kamu dibilangnya terkoneksi dengan dia, karena kamu mengizinkan dia kembali untuk datang menipumu. Ya, itu kan kembali dari pilihan kita. Tadi saya bilang nasibmu ditentukan dari pilihanmu, dari keputusanmu. Ya, karena kamu akan terkoneksi dengan orang tukang pembohong besok nih. Jadi di readingan ini nih ada nasihat untuk kamu bisa menyeleksi selektif dalam memilih orang-orang terdekat. Yang mana kamu harus bisa percayai adalah orang-orang yang memang diuji dulu. Dia betul-betul bisa jujur tidak. Ya, jadi bicara tentang orang yang pembohong. Ya, kalau orang pembohong ini akan membuatmu hidupmu susah. Ya, ada saja alasannya, ada saja kata-katanya ataupun mungkin ya manipulatif. Ya, selalu dibilangnya mengendalikan kamu. Ya, kamu yang cari uang, dia yang habisin. Atau alasan ini itu. Kamu yang susah, dia yang enak-enak dapat hasilnya. Nah ini ya. Jadi hati-hati dengan orang itu. Ya, kalau tidak ya hidupmu, siap-siap hidupmu susah. Ada ya subscriber ataupun netizen ya. Kemarin dia bilang komentar jelek. Terus saya bilang hati-hati ya. Kalau hati-hati ya, ke depan hidupmu tuh akan susah dalam keuangan. Saya bilang gitu. Dia tersinggung. Ya dia kan kata-katain jelek, jadi saya juga langsung titik gitu, tapi mengambang. Jadi dia pikirnya saya sumpah-sumpahin dia gitu. Saya sumpahin kamu untuk apa? Saya nggak kenal kamu. Kamu yang datang nyosor-nyosor bicara yang jelek. Jadi saya ramal gratis, orang aja bayar, saya kasih kamu gratis, marah-marah. Dikiranya saya sumpah-sumpahin dia, padahal saya dibilangnya kasih tahu gitu, teguran. Terus saya bilang, saya tegur kamu supaya kamu lebih hemat. Kalau tidak nanti kamu susah dalam keuangan. Kenapa kamu bicaranya kasar? Kamu yang datang kok berkomentar jelek, kok kamu sekarang takut saya bicara gitu, ya. Terus dia bilang, hidup hemat itu basi, ya. Ya saya bilang, ya sudah, kalau kamu nggak mau hidup hemat, siap-siap hidup miskin, ya. Jadi jauhkan dengan orang-orang, kalian itu jauhkan dengan orang-orang yang keras kepala seperti gitu, ya. Sudah dikasih tahu tapi tidak mau berubah, ya berarti siap-siaplah dengan konsekuensi. Makanya lidah itu dijaga, pikiran itu dijaga, hati pun dijaga, gitu ya. Saya tidak pernah mau menebarkan kebencian. Saya sayang kalian semua ya, walaupun saya tidak kenal, tapi saya terkoneksi secara energi dengan kalian, ya. Maksud saya itu yang terbaik. Kalau saya salah, ya dikoreksi, karena tidak mungkin manusia ada yang 100% sempurna, benar semua. Pasti saya punya kesalahan. Adapun juga yang bilang kayak Ica bicaranya marah-marah, saya nggak kenal kamu, saya nggak bicara marah, itu energi ya. Jadi saya bicaranya mungkin menggebu ya, jadi dikiranya marah, padahal saya nggak marah gitu ya. Nah ini sama seperti pesan semesta ya. Tuh, kalau kamu dicintai, the lovers ya, kalau kamu dicintai, disayangi, dihormati, itu tempatmu. Ini pesan semesta untukmu lagi. Tetapi kalau kamu diduakan, kamu tidak bebas, kamu dicemooh, dicela,
diperlakukan tidak pantas, playing victim, tidak bertanggung jawab, diabaikan, itu bukan tempatmu. Kenapa kamu masih di situ? Ya. Jangan. Carilah tempatmu. Carilah tempatmu. Kalau tidak, nanti hidupmu akan susah selamanya. Hidupmu akan susah. Ini saya bilang hidup akan susah. Nih, ini readingan, ini bicara hidup akan susah, bukan saya yang bilang ya. Maksudnya pesan ini, kalau kamu tidak keluar dari siklus ataupun circle itu, ya siap-siap hidupmu akan susah. Sama seperti tadi saya bilang kan sama subscriber, harus hemat ya. Kalau tidak nanti kamu kesusahan dalam keuangan. Tapi dia bilang, berarti kan dia menolak. Ya, jadi saya langsung bilang, siap-siap kalau gitu, siap-siap hidup miskin. Saya sudah bicara kesusahan dalam keuangan loh. Tapi dia membantah, ya sudah saya langsung cut. Siap-siap hidup miskin. Langsung dia diam, dia takut. Kadang-kadang manusia tuh gitu ya. Dikasih bahasa-bahasa yang agak-agak gimana-gimana gitu, mereka masih hidup kesusahan dalam keuangan. Nanti saya juga berusaha langsung bisa kok. Ya, karena masih bicara kesusahan dalam keuangan, masih standar-standar rendah gitu ya. Tetapi kalau sudah di-cut miskin, langsung bingung, langsung diam. Kadang-kadang kita itu harus memang ada level-levelnya untuk bicaranya agak sedikit ngegas supaya subscriber tahu, tapi bukan berarti marah. Nah, ini sama. Ya. Dikatakan bahwa kalau kamu tidak bahagia di situ, berarti itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu. Kalau tidak, hidupmu akan susah seumur hidup. Susah seumur hidup loh. Kenapa kamu di situ terus? Sama, kalau kamu sekarang kok hidup saya miskin, berarti ada yang salah, diperbaiki. Cari, bukan duduk diam berdoa terus. Tuhan itu kan bilang berdoa, yakin, tapi ada usaha. Berdoa dan bekerja, bukan berdoa aja, tunggu mujizat. Ya, mujizat itu akan datang, tetapi kita juga harus ada action. Iya kan? Ya sama. Kalau tidak ada tindakan, ya, sekecil apapun tindakan, pasti akan ada perubahan. Kalau tidak ada tindakan sama sekali, ya tidak akan ada perubahan, malah kamu mundur. HP aja itu sekarang semakin canggih. Lebih canggih dari otak manusia. Kamu tinggal enter aja, ketik enter, sudah dapat apa yang kamu punya. Tidak kayak dulu, kita harus ke perpustakaan, cari, belum tentu dapat. Ya, jadi jangan sampai dikalahkan oleh teknologi. Nah itu. Ya. Jadi semesta mau sampaikan, carilah tempatmu. Kalau kamu bahagia itu tempatmu, tapi kalau kamu tidak bahagia itu bukan tempatmu, itu titik. Ya. Kalau tidak, ya susah hidupmu. Susah apa Kak Ica? Ya susah dalam kategori apapun. Ya. Dari penyakit, kesehatan, ya. Susah itu kan kita mau makan aja kalau sakit bagaimana? Apalagi kita mau kerja, nggak bisa. Atau susah dalam keuangan, kita mencari-cari tapi habis, mendapat tapi habis juga. Nah itu. Ya. Karena apa? Circle-mu di dalam. Yang artinya benalu gitu. Energi bagus tapi dikeluarkan kembali karena benalu yang menyerap. Ibaratkan orang-orang lain itu kan. Jadi kamu tidak bisa menerima berkat Tuhan. Karena hatimu menolak. Kenapa? Circle-mu lebih banyak yang menutup gitu loh. Ya, kamu tidak mengizinkan berkat Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat. Kamu mau terima tidak? Oh ternyata kamu nggak terima, ya sudah. Kenapa? Karena circle-mu circle toksik. Ibaratkan kamu di vibrasi bawah, ibaratkan iblis lah bahasanya. Iblis menutup pintu untuk kamu menerima berkat. Energi itu kita nggak bisa lihat ya, tapi kita bisa rasa. Jadi hati-hati kalau kalian bermain dengan orang-orang yang berenergi di bawah kamu. Ya. Dan terakhir di sini, orang spesimis. Kamu dekat-dekat orang spesimis, hidupmu akan susah. Ya, hidupmu akan susah. Kenapa? Ngeluh aja. Itu kan di vibrasi bawah. Ya. Tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, ngeluh, ngemis, mental miskin, mental pengemis, ya. Mental peminta-minta, mental miskin. Ini bicara mental dulu nih. Ya, spesimis kan bicara mental. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang bukan mental pejuang, ya siap-siap saja kamu hidup miskin juga, sama seperti dia. Kenapa? Mentalnya sudah mental miskin, mentalnya sudah mental pengemis, hanya mau meminta dan minta. Walaupun mungkin dibilang saya nggak pengemis Kak Ica, tapi bicara mental, ya,
mental pengemis. Aduh, coba saya dikasih ya. Hanya mau meminta. Dapat dari kakak saya, dapat dari om saya, dapat dari ibu saya, dapat dari ini saya. Tidak mau mencari, tidak mau bekerja. Itu sama, ya. Mental apa? Mental pengemis. Ya. Mental miskin. Sudah miskin, jangan ketinggian, ya, jangan terlalu ketinggian bercita-cita. Itu namanya orang mental miskin. Ya. Tapi kalau kamu mental pejuang, kamu dari miskin bisa menjadi kaya. Karena dia apa? Dia mau berjuang. Jadi harus seperti gitu. Circle-mu ditentukan. Kalau tidak, hidupmu akan begitu-begitu aja. Di sini itu lebih ke pergaulan. Di mana tempatmu, di situ pasti kamu akan sama seperti mereka. Kenapa? Energinya tertular. Ya, pola pikirnya tertular. Malasnya tertular. Sakit tertular. Iya kan? Coba kamu di rumah sakit. Jaga orang sakit. Kamu sehat nih. Ini bicara energi ya. Ujung-ujungnya bisa orang yang jaga orang sakit malah dia ikut sakit. Karena bicara energi. Macam virus-virus kan. Gak kelihatan tapi bisa menular, flu apa segala macam, akhirnya kita ikut sakit, ikut opname. Ini tuh sama, ya. Jadi tema kita mungkin di sini, jauhilah orang-orang ini kalau hidupmu tidak ingin susah. Selama kamu masih ada di dekat orang ini, jaminkan hidupmu akan susah. Susah dalam hal apapun, luas. Susah ini luas ya. Entah susah dalam karir, susah dalam percintaan, susah dalam manapun. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang tadi saya bilang ya, seorang tukang drama, terus tadi apa ya, egois, terus orang-orang yang pembohong, manipulatif, dan orang-orang yang pesimis ya, itu bukan tempatmu. Ya, carilah tempatmu di mana mereka bisa menerima keberadaanmu, mencintaimu apa adanya, menghormati, menyayangi, dan mau berjuang untukmu. Itu tempatmu. Kalau kamu tidak keluar, ya silahkan saja hidupmu susah. Nah itu, ya bukan menakut-nakuti, ini hanya sekedar menambah wawasan. Ya, baik secara logika maupun secara spiritual. Tapi semua kembali kepada kalian lagi yang menonton, mau mengikuti atau hanya mau mendengar aja, mau melaksanakan atau hanya mendengar saja. Itu kembali lagi kepada kamu. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya kan hanya menyampaikan, jadi sudah selesai. Saya nggak punya hutang lagi kepada semesta. Tinggal kamu yang mendengar, mau berubah atau tidak, ya kembali kepada dirimu. Karena ingat, keputusanmu adalah penentu nasibmu di masa depan. Ya. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan jangan lupa ke depan banyak doa ya. Terus juga lebih sabar, lebih mencintai diri sendiri, berbahagia ya. Dan ya kalau bisa bersedekah supaya hidup kalian bisa menambah kebahagiaan untuk orang lain, menjadi berkat buat orang lain, dimana ya kamu menaburkan karma baik untuk hidupmu juga di masa depan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.